Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue lagi nggak pengen bikin resep makanan atau masak-masak makanan diet. Jadi di video kali ini gue mau kasih tahu kalian buku yang lagi viral banget, katanya bikin kurus. Tapi sebelum video ini dimulai, gue minta di like dulu, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, karena setiap minggu bakal ada video baru dari gue. Langsung aja yuk ke videonya guys. Sebenarnya buku apa sih yang bisa bikin kurus dan mereka punya garansi bakal kurus? Langsung aja yuk kita buka. Jadi beberapa minggu yang lalu gue dapetin paket, yaitu dari Kayulia Balchun. Dan ternyata paketnya yang gue dapat adalah, gue pikir apa nih, kok besar banget gitu. Ternyata isinya guys, ini sangat berharga. Tadam! Ya, ini buku yang baru dikeluarin dari Kayulia Balchun. Jadi dia baru banget ngerilis buku diet setelah dia ngeluarin PDF tentang diet, dan dia akhirnya mengeluarkan buku diet ini guys. Jadi kalau kalian yang nggak tahu Yulia Balchun itu siapa, jadi Yulia Balchun tuh seorang YouTuber, konten kreator tentang healthy, psikologi gitu-gitu. Jadi kalau kalian mau tahu, kalian bisa langsung cek linknya dia aja di YouTube-nya, tuh banyak banget video-video tentang diet. Jadi buat kalian yang udah tahu gue dari awal, gue tuh sebenarnya diet ngikutin siapa, gue belajar banyak banget dari dia, yaitu dari Kayulia Balchun. Dan akhirnya dia ngeluarin buku guys. Kalau zaman dulu tuh gue belajar dari video-videonya dia, dari hampir semua videonya itu gue pelajarin satu-satu. Mindsetnya, gagal diet tuh apa, kira-kira makanan apa yang bagus buat diet. Tapi ternyata dia baik banget buatin satu buku. Jadi ini udah dirangkum semua. Nah di video kali ini gue nggak cuma mau kasih tahu kira-kira buku ini tuh kayak gimana. Jadi buat kalian yang mungkin masih pengen beli tapi ragu-ragu, mungkin gue bisa kasih tahu sedikit aja, nggak akan semua, cuman kayak akan poin-poinnya aja yang bakal kalian dapat di dalam buku ini gitu loh. Jadi langsung aja yuk dari yang pertama, covernya. Jadi ada pepatah bilang kita tuh nggak boleh ngejudge seseorang dari covernya, tapi kita boleh ngejudge buku ini dari covernya guys. Kenapa gue bilang? Karena ini covernya oke banget nih, kayak menarik gitu kan. Jadi di sini tuh di covernya itu udah mencerminkan banget tentang diet. Kayak lihat ya, di sini tuh ada kayak buah, roti, cookies, kopi, dan segala macem kayak gizi gitu loh, kayak ada nilai gizinya gitu loh. Jadi kayak menurut gue bakal banyak banget isi yang menarik di dalam buku ini. Dan yang bikin menarik dari gue adalah dari judul bukunya, I Hate Diet. Kenapa dia bilang I Hate Diet, padahal dia menurut gue pelopor diet nomor 1 yang bisa dipercaya di Indonesia. Kenapa bikin buku I Hate Diet? Nah, jadi kayak di sini tuh kayak Kayulia tuh mencerminkan beberapa orang yang benci banget sama diet yang dilakuin. Jadi mungkin tujuan dari buku ini ngebantu buat orang-orang yang ngelakuin diet tapi gagal terus gitu loh. Tapi jujur aja gue review buku ini udah nyelesain 400 halaman. Jadi kayak gue tuh nggak bikin video ini, bisa aja dari kemarin-kemarin gue bikin video, tapi gue mau tahu dulu nih isinya kayak apa. Jadi gue bener-bener baca dulu isinya tuh apa. Dan di sini ada 400 halaman. Kalau kalian bisa lihat, 400 halaman, jadi tebel banget guys. Dan kalau kalian bisa lihat dari bahan bukunya sendiri, dia pakai cover yang hardcover gitu. Jadi kalau kalian bisa temuin, ini tuh cover-cover yang dibuat ngecover skripsi gitu, jadi tebel. Biasanya buku-buku diet itu pakai cover yang biasa gitu loh, jadi yang kalau kena air masih bisa rusak. Beberapa buku yang gue baca juga covernya tuh nggak se-solid ini atau sekuat ini gitu loh. Ini tuh bisa sampai kayak bunyi. Lumayan nih kalau jatuh, sakit. Dan kalau kalian bisa lihat di buku ini tuh banyak banget kayak gambar-gambar animasi makanan, jadi kayak menarik gitu. Dan nggak cuma di depan covernya aja, jadi kayak di dalam buku-buku ini tuh banyak banget gambar-gambar tuh, jadi kayak nggak tulisan doang. Dan kalau kalian bisa lihat di dalam tulisan-tulisan ini tuh banyak banget tuh, lihat tuh gambar-gambar, jadi nggak cuma di depan doang gitu loh, yang bikin kita nggak bosen bacanya. Jadi gue kalau ngebaca 400 halaman itu bener-bener nggak bosen, karena di sini Kayulia Balchun bener-bener
ngejelasin, terus di sini tuh ada gambarnya, jadi kita nggak kayak baca terus mikir gambarnya tuh kayak apa. Yang kedua, mari kita bedah daftar isi. Jadi di buku ini ada 3 bab yang mencerminkan atau menceritakan 3 hal penting saat diet. Jadi ada mind, food, and body. Jadi benar-benar di sini tuh pertama banget dia selalu ngejelasin kita diet harus punya pola pikir yang baik. Jadi emang bener, dari awal diet itu memang harus punya pola pikir dulu baru ke pola makan. Ini prinsip yang gak pernah berubah dari awal gue lihat Julia Bashun di YouTube. Bahkan sampai di bukunya dia bener-bener ngeletakin mind di paling pertama. Jadi di mind ini tuh ada banyak banget. Jadi kayak ada kesalahan fatal yang bakal kalian lakuin saat ngelakuin diet. Di buku yang aku baca di bab mind ini tuh dia ngejelasin tentang mindset kita saat ngelakuin diet. Jadi kita tuh nggak boleh diet dulu kalau pola pikir kita tuh nggak dibenerin gitu. Dan dia tuh ngasih tahu psikologi detailnya tuh kayak gimana. Jadi aku nggak bakal kasih tahu banyak. Kalian harus baca buku ini sendiri karena ini banyak banget poin-poin pentingnya. Jadi bahkan di setiap bab ini tuh bener-bener penting semua. Nggak ada yang males banget dibaca gitu. Karena ini tuh bener real banget. Aku udah ngerasain sendiri diet yang aku jalanin itu benar-benar mirip banget sama apa yang di dalam buku ini. Jadi pada bab mind ini kita benar-benar kayak dikasih wejangan sebelum diet gitu loh. Jadi kayak pola pikir kita diubah bener-bener. Jadi ini bener-bener oke banget menurut gue buat kalian baca sebelum diet. Karena diet itu beneran deh, nggak pola makan doang tapi pola pikir. Jadi kalau kalian bisa ngelakuin pola makan yang oke tapi pola pikir kalian masih rusak, mendingan jangan diet dan mendingan baca buku ini dulu sih. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini bener-bener diajarin banget. Terus di sini tuh kayak ngebahas mitos sama faktanya tuh apa aja. Jadi di setiap bab itu kayak misalkan dia tuh bahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian tuh, ini tuh bener nggak sih? Terus dia tuh ngejawabin secara logis, secara keilmuan. Menurut gue ini oke banget, tapi bahasanya tuh ringan banget gitu. Dan Kak Yulia juga ngasih tahu diet yang benar tuh yang mana. Nah dia tuh di situ ngejawabin. Jadi gue nggak bakal kasih tahu kira-kira jawabannya apa. Kalian bisa langsung beli aja bukunya atau baca sendiri. Karena ini benar-benar harus dibaca sendiri, nggak bisa diceritain doang. Karena diet nggak semudah itu. Nyari ilmu tuh nggak semudah itu. Kalian benar-benar harus baca sendiri. Cuman di sini gue cuma mau kasih tahu kalian aja sedikit intip-intip sedikit yang bikin mungkin kalian tergugah. Boleh beli atau enggak itu pilihan kalian sih. Jadi di bab mind ini juga ada kayak bacaan gini, kesalahan fatal saat kamu ngelakuin diet. Jadi gue pikir nih sebelum gue baca, baru baca judulnya aja nih, kesalahan fatal saat ngelakuin diet. Wah gue pikir dia bakal ngebahas salah makan, salah pemilihan makan kayak gitu kan. Ternyata enggak guys. Malah yang dibahas pertama kali adalah kesalahan saat kita berpikir atau salah logika. Jadi di sini ngejelasin kalau ngelakuin diet itu bener-bener pakai logika. Kebanyakan logika kita bisa gagal diet, kekurangan logika kita bisa gagal diet. Nah, penjelasannya pasti ada di dalam sini buat detailnya. Tapi di sini Kak Yulia ngejelasin kalau kita kebanyakan logika juga bisa bikin gagal diet. Nah, logika-logika apa aja tuh di situ dijelasin secara keilmuan, secara real, secara kehidupan sehari-hari. Pada bab ini juga Kak Yulia banyak gambarin grafik. Salah satunya grafik yang paling menarik itu siklus menderita. Bener-bener banget di sini ada siklus menderita. Jadi dia tuh kayak ngejelasin penderitaan kita saat ngelakuin diet, dan itu masuk akal nggak sih kalau kita harus ngelakuin itu. Terus nggak itu juga, dia juga di sini ngejelasin tentang bagaimana kita mengolah keuangan kita saat ngelakuin diet. Jadi beberapa orang tuh kayak keterbatasan gitu ngelakuin diet, kayak misalkan alasannya kita kan anak kosan, aku nggak punya alat itu, aku nggak punya olahraga pakai alat itu. Jadi di sini tuh dia ngejelasin kita tuh butuh apa aja sih harusnya biar mencapai goals kita. Dia bahkan sampai kayak ngebahas tentang keuangan di buku ini. Jadi gue sempet bingung, ini sebenarnya buku diet atau buku apa? Kok banyak banget yang dibahas gitu. Tapi emang ini penting banget menurut gue. Jadi tuh dia sampai ngebahas ke kehidupan kita sehari-hari, dan kira-kira kita apa sih yang bakal dirubah saat kita ngelakuin diet. Jadi di bab mind ini kita bener-bener nggak cuma dapat tentang logika, cara kerjanya, apa aja yang salah kayak gitu. Jadi kita kayak bukan cuma
otak kita aja nih yang dibenerin saat ngelakuin diet. Tapi di sini tuh dikasih kayak oh jangan atau quote-quote yang oke banget. Salah satu quote yang menusuk di hati gue adalah kayak gini bunyinya. Suatu hari kamu bakal ngerasa diet itu bukan cuma sekedar pola makan, tapi pola hidup yang melebur menjadi kepribadian. Wow, oke banget gak sih dengernya? Ini kenapa di bab main itu dia bener-bener ngasih tahu pola kehidupan, kayak pola keuangan, pola waktu, pola makan juga dikasih tahu, pola tidur, bener-bener banyak banget dia ngejelasin. Jadi kayak fakta atau mitosnya juga dijawab di sini. Jadi setiap kayak kali misalkan ada bab ini, judulnya ini, terus nanti di bawahnya tuh kayak ada quote, ada kira-kira ini bener nggak sih? Ntar dia ngejelasin kira-kira itu bener atau enggak. Jadi di sini tuh salah benernya tuh udah oke banget, udah dikasih tahu salah atau benarnya. Nah, tadi kita kan udah bahas bab mind. Nah, kita langsung ke pembahasan bab food. Wow, pasti bab yang orang-orang barbar kalau diet yang merhatiin cuman makanan aja. Pasti langsung ke bab ini. Please, kalau kalian beli buku ini, bacanya dari awal, jangan langsung di skip ke food, karena kalian harus punya logika dulu baru ngelakuin diet. Jadi di bab food ini bener-bener dikasih tahu gimana cara ngitung kalori, gimana cara maintain kalori, gimana cara tahu kebutuhan kalori harian, perbedaan TDEE dan BMR itu apa, TDE itu apa, terus makanan karbohidrat itu apa, protein itu apa, dan takaran. Jadi di bab food ini Kak Yulia juga ngasih tahu gimana cara ngitung kebutuhan protein, karbohidrat, dan serat. Bener-bener dihitung dan bisa disesuaikan sama berat badan kamu. Jadi kira-kira kebutuhan protein kalian tuh berapa, itu bisa banget langsung dikalkulasiin, dihitung, dan disitu dia kasih tahu cara hitungnya guys. Bab food ini udah oke banget juga sebenarnya, kayak baca buku ini tuh udah bener-bener kayak konsultasi sama dokter ahli gizi gitu, karena di sini dijelasin makro gizi terbaik tuh apa, dan kira-kira makanan-makanan makro gizi apa yang baik, terus dikasih tahu juga makro gizi itu apa, mikro gizi itu apa. Jadi kalian tuh benar-benar dikasih tahu jenis-jenis makro gizi dan jenis-jenis mikro gizi, dan bahkan dikasih tahu makro gizi terbaik itu apa guys. Jadi ini tuh worth it banget sih. Jadi kayak udah, kok bisa sih ini buku tapi kita nggak diajarin buat jadi belajar tentang gizi. Food ini karena udah ngebahas makro gizi, mikro gizi, nah berarti kan ini kayak cuma tinggal disesuaikan untuk nurunin berat badan atau naikin berat badan. Nah di sini gue nggak kaget, ternyata Kak Yulia nggak cuma ngebahas tentang perhitungan orang-orang yang mau turun berat badannya aja, tapi dia ngasih tahu gimana teorinya orang-orang yang mau naikin berat badan juga. Jadi secara nggak langsung kayak buku ini tuh bener-bener udah ngajarin kita untuk maintain berat badan kita. Nah di buku ini nggak cuma ngebahas tentang apa yang harus dilakuin diet, apa yang harus perlu dihindari saat diet, tapi buku ini juga ngejelasin tentang bagian-bagian yang paling kalian suka. Yap, cheating. Jadi beberapa orang saat ngelakuin diet pastinya di otaknya itu adalah cheating. Dan di buku ini dijelasin gimana cara cheating yang baik. Jadi kayak dikasih tahu kira-kira kita mau cheating tuh baiknya cheat day atau cheat meal. Di sini tuh dijelasin dan berdasarkan logika juga cheating dipakai di buku ini. Pada buku yang gue baca ini dia juga ngejelasin apa nutrition meal dan apa lovely meal. Jadi kalau nutrition meal itu kayak nutrisi yang baik buat kita untuk menjalankan hidup, dan lovely meal itu untuk menikmati hidup. Dan di sini ada beberapa tips buat menikmati lovely meal. Jadi kalian harus baca buku ini banget sebelum kalian diet, karena ini panduan banget buat kalian yang suka diet tapi cheatingnya kebanyakan. Jadi gue pikir setelah kita pindah bab ke food, kita nggak akan ngebahas tentang logika. Bahkan di pembahasan cheating ini masih pakai logika. Jadi di sini dijelasin juga buat kalian yang suka makan snack and diet, junk food and diet, di sini dijelasin banget. Jadi kayak pemahaman tentang makanan-makanan rusak masih boleh dimakan atau enggak sih. Jadi di sini dijelasin. Jadi karena tadi itu udah dijelasin kan dari awal tentang logika diet, makro gizi, cara hitung kalori, makanan apa aja yang oke, cheating. Nah, di sini bakal dikasih tahu cara pola makan diet.
ini yang paling penting sih. Dia benar-benar kasih tahu step by step buat kalian ngelakuin diet dan pola makan diet. Di sini dikasih tahu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, seperti buku diet lainnya. Ini benar-benar detail banget. Dan tadi udah dijelasin pola makan diet kayak apa di buku itu. Terus langsung ke step selanjutnya, masih di bab food. Dia ngejelasin tentang detox. Jadi banyak banget kan di internet tentang pola diet detox. Jadi orang berharapan kalau udah nge-detox badan, berharap berat badannya turun tanpa harus ngelakuin defisit kalori. Jadi di sini benar-benar dikasih tahu penjelasannya kenapa detox itu, apa detox itu, fungsinya apa, dan bener gak sih dia tuh efektif buat nurunin berat badan. Jadi masih di bab food ini, Kak Yulia juga bikin judul diet kekinian. Kayak di sini tuh dia ngebahas belak-belakan soal diet-diet yang lagi bersebaran di luar sana, atau diet-diet kekinian yang lagi banyak digandrungi sama kita-kita orang. Jadi buat kalian yang masih ngejalanin diet yang lagi famous banget, kalian bisa baca buku ini. Kira-kira bener gak sih diet yang kalian lakuin, dan udah bener belum sih diet yang kalian lakuin. Jadi di sini tuh benar-benar dijelasin. Nah, ini bakal masuk ke bab akhir, yaitu bab body. Jadi emang buku ini cuma ada 3 bab, bab mind, bab food, terus di bab body. Nah, di bab body ini kita udah disambut sama tipe metabolisme tubuh. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan kalian tuh yang kayak tulangnya besar ngaruh enggak, tulangnya kecil ngaruh atau enggak, ini di sini dijawab. Terus di sini dikasih tahu kayak tipe-tipe tubuh, kayak misalkan bentuk tubuh kamu tuh jenisnya tuh kayak gimana, sifat tubuh, dan makro gizi idealnya tuh kayak apa, dan jenis olahraga yang oke banget saat ngelakuin diet untuk tipe metabolisme tubuh, dan bentuk tubuh ini tuh apa. Jadi kayak dijelasin bentuk badan ini tuh berbentuk seperti penggaris. Terus misalkan sifat tubuhnya tuh metabolisme itu mengurai apa. Terus kayak makro gizi idealnya di sini dikasih tahu. Jadi kayak di bab body ini tuh nggak terlalu banyak, tapi menurut gue udah padat banget sih. Terus di sini juga kayak dibahas kenapa sih kita nggak pernah puas sama bentuk badan kita. Di sini lagi-lagi mindset kita dipakai buat berpikir lagi. Terus di sini banyak banget tulisan-tulisan. Di sini ada solusi saat konstipasi, dan konstipasi itu apa, di sini juga dijelasin. Jadi di bab body ini gue paling suka banget di bagian Kak Yulia ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Instagramnya tapi ditulis di buku ini. Kayak pertanyaan-pertanyaan ini udah banyak banget juga yang masuk ke DM gue, sama persis kayak gini tulisannya. Cara mengecilkan bagian tubuh yang spesifik ya, seperti lengan, paha. Nah, di sini tuh dijelasin secara logikanya dan secara cara kerja tubuh tuh kayak gimana mengecilkan bagian lengan. Jadi di sini dijelasin kayak misalkan kalian tuh pasti mikir kan, olahraga apa sih Kak ya biar bisa cepet nih tangannya jadi 10 hari. Baca dulu buku ini, pasti kalian ketemu jawabannya. Buat kalian penyembah tips-tips menghilangkan perut buncit, di sini udah kejawab semua guys. Kayak di sini tuh udah dijelasin apa sih buncit dan kenapa bisa buncit dan apa solusinya. Ini lengkap banget, satu-satu dijelasin, kayak ada genetiknya, jenis makanannya, dan solusinya. Oke, ini akan jadi yang terakhir. Kalau di buku ini tuh dikasih tahu mengetahui berat badan ideal. Jadi di sini tuh dikasih tahu rumus Braka. Jadi di sini dikasih tahu berat badan ideal perempuan tuh kayak apa, berat badan pria ideal tuh kayak apa. Tapi sebenarnya gue masih mau bahas lagi karena ini buku udah oke banget. Jadi kita kayak dikasih tahu juga nih jenis-jenis penyakit lambung, nama-nama penyakit lambung tuh apa, kayak bahasa kedokteran tuh sempet jadi kayak tahu gitu loh. Jadi yang kita tahu misalnya radang lambung, di sini tuh dikasih tahu bahasa kedokterannya apa, terus dijelasin kenapa bisa terjadi, kenapa bisa mah, kenapa bisa lemah, letih, lesu saat ngejalanin diet. Di sini dikasih tahu guys. Dan yang terakhir bonusnya adalah transformasi. So ini banyak hal banget bisa jadi motivasi kita yang lagi mulai diet nggak sih? Dan buku ini kenapa bisa dipercaya, karena di sini referensinya banyak banget. Gila, kayak orang skripsi nggak sih? Kayak detail banget nih pas lagi misteri dia tuh dari mana semuanya diambil.
Jadi kalau tadi kita udah lihat daftar pustakanya itu udah banyak banget dan detail banget dari mana, ini bisa disimpulin kalau kita tuh udah kayak bisa baca beberapa buku atau beberapa penelitian yang dijadiin satu dalam satu buku yang dikemas pakai bahasa sehari-hari yang masuk langsung ke otak, pakai logika yang bahasanya tuh kayak temen, kayak ngomongin lu tuh harusnya nggak kayak gitu, jadi kayak nggak belibet lagi gitu loh. Jadi benar-benar dikasih tahu, jadi kita tuh belajar dulu. Jadi diet tuh bener-bener harus belajar dulu. Itu juga yang gue lakuin pertama kali saat ngelakuin diet. Gue tuh belajar dulu kayak apa yang harus gue lakuin, terus gue netepin pola pikir gue, terus baru gue ngelakuin pola makan. Dan jadi buat kalian yang ngejalanin diet ini murah banget sih kayaknya, di sekitar, gak tau sih harganya berapa, kayaknya kalau nggak salah sih sekitar 188an lah gitu, atau 200 kurang. Kalian udah bisa dapet ilmu sebagus ini. Jadi kayak kalian tuh kayak punya pencerahan saat ngelakuin diet, kayak nggak gambling ngelakuin diet langsung potong makanan, potong yang ada malah kalian sakit, berat badan kalian naik lagi kayak gitu. Oke guys, jadi segitu aja bahas tentang buku diet ini. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya tentang seputar diet atau apapun itu, kalian bisa langsung komen di bawah atau kalian bisa kunjungin Instagram gue yang ada di sini, nanti linknya gue kasih di sini. Jadi segitu aja. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan see you next video guys.